Kecelakaan maut yang menewaskan selebritas Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah membuat heboh. Ini menimbulkan pertanyaan kepada publik, amankah jalan tol di Indonesia? Jalan tol atau jalan bebas hambatan merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk mengurai kemacetan. Tapi nggak hanya kemacetan, jalan tol dibangun untuk menambah pemasukan kas negara. Makanya nggak heran kalau Indonesia punya banyak sekali jalan tol. Berdasarkan data Kementerian PUPR hingga Juni 2021, seluruh jaringan jalan Indonesia yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km. Nah, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan tol mencapai 4.817 km hingga 2024. Ini menjadi bagian dari proyek strategis nasional atau PSN. Jika dibandingkan, jaringan jalan tol Indonesia masih sangat kecil, hanya sekitar 1% dari yang sudah dibangun China. Namun China dan Indonesia sama-sama agresif dalam membangun tol baru. Melansir Nikkei Asia, hingga akhir 2019, China memiliki 200.000 km total jalan tol yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencananya hingga 2035 akan menambah jumlah panjang tol mencapai 160.000 km. Hal ini menurut Kementerian Transportasi China terkenal dengan tol di atas awan tertinggi dunia. China juga memastikan keselamatan para pengguna jalan tol. Sama halnya dengan Indonesia, saking banyaknya jalan tol diharapkan pengawasannya juga sepadan ya. Tapi bukan berarti pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yakni faktor pengemudi, faktor jalan, faktor cuaca, juga faktor kontur jalan. Yang paling baru, kecelakaan artis Vanessa Angel. Kecelakaan tunggal yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Selain itu, rombongan dosen Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta juga mengalami kecelakaan di ruas tol Cipali KM 113 Subang, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan Dekan Fakultas Peternakan UGM I Gede Suparta Budi Satria meninggal dunia. Karena hal ini banyak yang akhirnya menyoroti soal keamanan jalan tol. Ini kritik banyak pihak gitu ya. Dan saya juga melihat memang ada benarnya juga. Kita menggunakan jalan tol itu kan bayar. Ya, harusnya ada jaminan bahwa layanan penggunaan di jalan tol itu, pengguna jalan tol itu ada jaminan keamanan, keselamatan gitu loh. Ya harus dibangun fasilitas bagaimana supaya penggunanya itu bisa selamat. Kalau kita lihat dari runtunan kejadian ini gitu ya, sebelumnya juga ada kan itu yang bosnya Indomaret ya, yang juga tewas ya di jalan tol yang Bandung itu kan. Saya pikir dengan kejadian-kejadian yang beruntun seperti ini kita harus mengevaluasi, mengaudit fasilitas keselamatan di jalan tol di Indonesia. Kementerian PUPR harusnya juga bersama Badan Pengelola Jalan Tol itu bikin tim audit independen terhadap kualitas jalan tol, kualitas keselamatan jalan tol di Indonesia. Harus dibikin itu, Mas. Dibuat oleh pemerintah, jangan dari internal, harus buat tim audit internal independen, melibatkan masyarakat unsur masyarakat untuk mengaudit ini gitu loh. Kalau menurut data, indikator kecelakaan lalu lintas di jalan tol sesuai ruas jalan 2018-2020 angkanya menurun. Perlu adanya tim audit, kata pengamat. Nah, belakangan kita diramaikan dengan sebuah video yang menyebut kalau jalan tol di Indonesia itu tidak aman. Video ini diunggah oleh akun TikTok bernama Anak Teknik. Dalam video itu ada alasan kenapa jalan tol tidak aman. Pertama, berbahan dari beton. Katanya kurang ramah karena tak punya daya cengkram dan bikin mobil mudah tergelincir. Kedua, pembatas jalan tol dipermasalahkan. Tak berlangsung lama, Kementerian PUPR menjawab info jalan tol tak aman. Kementerian PUPR menyatakan informasi tersebut hoax.
Menurut Kementerian PUPR menyebut semua jalan tol di Indonesia sudah melalui uji laik operasi dan uji laik fungsi, termasuk mempertimbangkan standar keselamatan pada permukaan aspal maupun beton. Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit juga menjelaskan penentuan pagar pembatas beton pada sisi jalan sudah mempertimbangkan risiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, KNKT merekomendasikan median terbuka diganti dengan beton rigid guardrail wear rope. Nah, Kementerian PUPR juga mengingatkan soal batas kecepatan 80 hingga 100 km per jam di jalan tol. Tapi apa iya kalau kamu berkendara di jalan tol dengan kecepatan yang tidak dipacu secara maksimal di dalam kondisi jalan tol sepi? Apa iya nggak tergoda? Di jalan tol pernah terpacu untuk ngebut nggak sih Bang? Sering ya kalau lagi kosong ya. Kalau saya sih kalau ngantuk, kalau ngebut jadi nggak ngantuk justru gitu. Jadi ada waspadanya gitu kalau ngebut, tapi kalau jalan pelan 70, 80 tuh pasti ngantuk. Minimal 100 ya nggak ngantuk sih kalau bawah 100 kalau saya gitu ya. Terus kalau misalkan lagi pas di jalan tol pernah ngerasa ngantuk nggak sih Bang? Sering ya, tergantung situasi. Situasi kalau kosong ya kadang-kadang ya ngantuk. Apalagi jalan tol lurus ya, jadi apalagi kalau sepi itu pasti ngantuk. Mengantuk saat berkendara merupakan hal umum, tapi kalau ini terjadi, akibatnya bisa fatal. Banyak sekali pengendara yang mengalami tidur cepat atau biasa disebut dengan microsleep. Microsleep ini merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang tertidur kurang dari 30 detik. Setelah terbangun dari microsleep, mereka biasanya kaget. Melansir dari WebMD, microsleep adalah sesi tidur singkat 30 detik atau kurang. Banyak orang yang kadang tidak menyadarinya karena saking singkatnya. Ini terjadi karena orang tersebut dalam kondisi lelah atau mengantuk namun memaksakan diri untuk menyetir. Melansir dari Heartland AAA Foundation for Traffic Safety memperkirakan sebanyak 16,5% kecelakaan fatal di jalan raya disebabkan pengemudi yang mengantuk termasuk microsleep. Mengalami microsleep di jalan tol akan sangat berbahaya. Seseorang tengah berjalan di jalan yang bebas hambatan dengan kecepatan tinggi bisa jadi bakal mudah kelepasan. Satu kecelakaan harusnya bisa jadi bahan evaluasi, meski kecelakaan tidak disebabkan oleh faktor atau kondisi jalan tol. Tapi setidaknya ada faktor-faktor atau fasilitas dari jalan tol itu sendiri untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jalan tol. Seperti pemasangan CCTV atau alat pendeteksi kecepatan kendaraan mungkin, sehingga ini bisa terus dievaluasi dan menjadi bahan-bahan perbaikan di kemudian hari. Soalnya kan udah sering banget mas kecelakaan di jalan tol mas. Misalnya gini, orang batas jalan tol di Indonesia kan 60 sampai 100 km per jam. Nah ketika ada pengguna melebihi kecepatan 100 km per jam, itu bagaimana pengawasannya? Kan nggak ada, orang CCTV aja nggak ada, gimana tuh? Nah, makanya harus dibikin tim audit independen untuk kualitas keselamatan jalan tol di Indonesia. Nah sekarang ini kan juga sedang dilakukan ini mas, revisi undang-undang jalan di Indonesia. Nah ini harus dimasukkan gitu loh dalam undang-undang gitu loh, bahwa pengelola jalan tol itu harus memenuhi syarat ya, menyediakan standar pelayanan keselamatan bagi pengguna jalan tol. Soalnya bayar loh mas, pakai jalan tol itu mas, nggak gratis mas. Nah harusnya pengelola jalan tol itu ya menggunakan uang bayaran dari pengguna itu juga untuk memenuhi standar keselamatan bagi penggunanya, jangan cuma cari untung gitu loh. Seperti di awal tadi, terjadinya kecelakaan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kontur jalan, cuaca, hingga kendaraan. Semua ini memengaruhi kelancaran perjalanan. Namun yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal buruk terjadi adalah selalu mengecek kendaraan. Dan kalau merasa ngantuk, cobalah beristirahat di rest area atau mungkin gantian menyetirnya. Sekian Hype minggu ini, semoga sampai tujuan dengan selamat. Saya Tika Biantoro, nantikan Hype selanjutnya di genpi.co.